Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Tatang Atofik MSc sebagai dosen pengajar mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas B dengan 2 orang. Yang pertama adalah Julianta Wahyu Utama, yang kedua saya sendiri Ramadhani Sutejo. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek kelas kami dengan judul Evaluasi Penerapan Aplikasi Mantrap dalam Pengelolaan Trafo Distribusi di PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dengan metode Service Quality atau ServQual. Yang menjadi latar belakang adalah aplikasi Mantrap ini merupakan aplikasi yang sudah kami implementasikan dan aplikasi dengan secara real time. Data yang diinput adalah data kapasitas, merek trafo, tipe, dan tegangan dan arus beban pada trafo. Data hasil input ini memudahkan bagi manajemen, pegawai PLN, dan siapapun yang memiliki akses bisa mendownload data ini secara real time. Ini sangat memudahkan dengan dibandingkan dari proses sebelumnya yang masih manual. Dengan hasil inspeksi yang dicatat dalam form ini harus dibawa kembali ke kantor untuk diinputkan kembali ke Excel dalam personal komputernya masing-masing individu, sehingga jika petugas inspeksi itu tidak ada atau pindah ataupun pensiun, maka data tersebut ikut menjadi hilang. Yang kedua, aplikasi ini sudah dilakukan atau diimplementasikan selama 2 tahun, dimulai di tahun 2020, namun tingkat kepuasan pengguna masih belum terukur. Harapannya bisa meningkatkan fitur-fitur baru yang dapat mendukung dan waktu penjabaran rutin dalam kegiatan pemeliharaan trafo. Lalu untuk rumusan masalahnya kami buat menjadi 3. Yang pertama adalah apakah kualitas aplikasi Mantrap ini sudah memenuhi harapan manajemen, petugas administrasi, dan petugas pelaksana atau inspeksi di PLN UP3 Depok. Yang kedua, bagaimana mengetahui tingkat kepuasan pengguna aplikasi Mantrap ini di wilayah PLN UP3 Depok. Yang ketiga, atribut-atribut apa saja yang perlu dikembangkan dan diperbaiki dalam aplikasi Mantrap ini agar kualitas kenyamanan pengguna menjadi meningkat. Untuk tujuan penelitian sama, kami ada 3. Yang pertama adalah mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keluhan dalam tingkat pelayanan pengguna aplikasi Mantrap ini beserta persepsi penggunanya. Yang kedua, mengatasi masalah-masalah yang terjadi, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan penggunaan aplikasi Mantrap. Yang ketiga, untuk mengetahui layanan apa saja yang diinginkan oleh pengguna, yaitu dari manajemen sampai dengan petugas atau pelaksana inspeksi terhadap aplikasi Mantrap ini. Dan untuk manfaat penelitian kami bagi menjadi 2, manfaat bagi kami sendiri sebagai peneliti, dan yang kedua adalah bagi pihak lain. Untuk bagi kami sendiri, bagi peneliti, yang pertama tentunya hasil penelitian ini dapat dijadikan pendukung dalam mengembangkan atau perbaikan dan meningkatkan kualitas dari aplikasi Mantrap sesuai dengan atribut yang diprioritaskan. Yang kedua, mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah diimplementasikan selama dalam perkuliahan dalam bidang manajemen teknologi pada umumnya, serta mempelajari kualitas pelayanan pada khususnya. Untuk bagi pihak lain, yang pertama, hasil penelitian diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi pengembang aplikasi manajemen trafo distribusi atau Mantrap untuk PLN secara nasional dan wilayah Jabar pada khususnya. Yang kedua, kami mengharapkan bermanfaat bagi pembaca tentang bagaimana cara mengukur dan mengetahui kualitas pelayanan menggunakan metode Service Quality atau ServQual. Bab kedua dalam tulisan proyek kelas kami adalah landasan teori. Tentunya yang pertama adalah kami menjelaskan mengenai aplikasi Mantrap. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Mantrap ini adalah manajemen aplikasi manajemen trafo, merupakan sistem informasi yang digunakan PLN P3 Depok dan Jabar, bertujuan untuk menyimpan, monitoring, dan mendokumentasi hasil inspeksi trafo secara real time. Aplikasi ini digunakan dari tahun 2020, dan yang ketiga,
Ada 2 hak akses dalam aplikasi ini, yaitu yang pertama adalah user administrasi dan user pelaksana. Dan ini adalah tampilan di bawah adalah tampilan dari aplikasi Mantrap sendiri, dari dashboard. Yang kedua, profil petugas ini sebagai user pelaksana atau petugas inspeksi. Dan yang kedua, data input gardu adalah tampilan yang diinputkan oleh petugas, dan ini tampil di user administrasi. Landasan teori dalam penulisan ini kami ada 4 teori. Yang pertama adalah mengenai jasa, yang kedua karakteristik jasa, yang ketiga kualitas jasa itu sendiri, dan yang keempat mengenai service quality atau teori gap analysis. Dari keempat teori ini kami menitik beratkan di 2 poin penting dalam landasan teori, karena ini yang paling banyak digunakan dalam penulisan proyek kelas ini. Yang pertama adalah kualitas jasa. Kualitas jasa ini dibagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama tangible, bukti langsung. Yang kedua reliability atau keandalan. Yang ketiga responsiveness atau ketanggapan. Yang keempat empati atau empati. Yang kelima asuransi atau jaminan. Lalu teori service quality atau teori gap analysis, ada 5 gap yang mempengaruhi dari kualitas pelayanan. Nah, ini dijelaskan pernah oleh Wijaya di tahun 2011. Yaitu ada 5, gap pertama adalah kesenjangan antara harapan pengguna dan persepsi manajemen. Gap kedua, kesenjangan antara persepsi dari pihak penyedia jasa terhadap harapan pengguna dan spesifikasi kualitas pelayanan. Gap ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dan proses pemberian atau penyampaian jasa. Gap 4, kesenjangan antara pelayanan dan komunikasi eksternal kepada pengguna. Gap 5, kesenjangan antara persepsi pengguna dan ekspektasi pengguna. Lalu service quality sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian harapan, yaitu berisi pertanyaan untuk mengetahui harapan umum dari konsumen atau pengguna yang berkaitan dengan jasa. Yang kedua adalah bagian persepsi, yaitu berisi pertanyaan yang sama dengan bagian harapan untuk mengukur penilaian konsumen atau pengguna terhadap perusahaan yang diteliti. Untuk skor ServQual sendiri itu bisa didapat atau diperoleh dengan skor persepsi dikurangi skor ekspektasi. Dari skor ini didapat 3 gap, yaitu gap yang pertama adalah gap positif apabila kualitas layanan yang diterima pengguna lebih besar dan harapan pengguna, dapat dikatakan bahwa pengguna sangat puas pada layanan yang diterima. Yang kedua, gap 0 berarti kualitas pelayanan diterima pengguna sama dengan diharapkan pengguna. Yang kedua, gap negatif. Yang ketiga adalah gap negatif apabila kualitas pelayanan yang diterima pengguna kurang dari harapan oleh pengguna. Demikian dari saya, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Julianta. Silakan Pak Jul. Terima kasih Pak Rahmat. Kita lanjutkan bab metodologi penelitian. Kita tentukan objek penelitian di PLN UP3 Depok. Objek penelitiannya di petugas administrasi dan petugas pelaksana atau inspeksi di PLN UP3 Depok. Kemudian identifikasi masalahnya adalah menentukan tingkat kepentingan dan kepuasan petugas administrasi serta petugas pelaksana inspeksi dengan menggunakan metode service quality. Kemudian populasinya adalah petugas administrasi, petugas pelaksana di PLN Depok. Kemudian sampelnya kita ambil 68 pengguna Mantrap dari PLN UP3 Depok. Identifikasi variabel penelitian kualitas layanan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan langsung di lapangan dan wawancara terhadap manajemen di PLN UP3 Depok, kita mendapatkan beberapa dimensi, yaitu dimensi tangible, kemudian ada beberapa itemnya, dimensi reliability dengan beberapa itemnya, dimensi responsiveness, dan itemnya dimensi empati, kemudian dimensi assurance.
Jenis data yang kita gunakan ada data primer. Data primer itu kita dapatkan langsung dari penelitian di lapangan ya. Kemudian data primer ini diperoleh dengan metode kuesioner. Kemudian data yang kedua adalah data sekunder, kita dapatkan dari penelitian yang sebelumnya, berupa jurnal atau referensi lainnya. Metode pengumpulan data, kita melakukan studi pustaka, tujuannya untuk menguatkan konsep dan teori kita. Kemudian penelitian lapangan, kita melakukan observasi, wawancara, dan kuesioner. Selanjutnya, flowchart penelitian. Sebelum kita mulai, kita harus mempersiapkan hal-hal yang sewajarnya, yaitu studi literatur, kemudian identifikasi masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian. Kemudian bab kuesioner, kita melakukan penyesuaian dan penyebaran kuesioner. Setelah itu kita melakukan uji validitas. Setelah data itu dinyatakan valid, kita melakukan uji reliabilitas. Setelah data itu kita nyatakan handal atau real, kita lakukan rekapitulasi, kemudian pengolahan data service quality. Dari situ kita nanti dapatkan gap analysis, kita masukkan ke analisa pembahasan, kemudian kesimpulan. Pengujian alat ukur, kita lakukan yang pertama melakukan uji kecukupan data. Dari sini kita dapatkan 68 sampel, kemudian uji validitas menggunakan SPSS. Langkahnya yaitu menentukan hipotesa, menentukan nilai R table, menentukan nilai R hitung, pengambilan keputusan. Kemudian dari situ kita dapatkan kesimpulan data valid dan tidak valid dari perbandingan R hitung dan R table-nya. Selanjutnya uji reliabilitas, kita masih menggunakan SPSS juga seperti yang di uji validitas. Kita pastikan bahwa data itu benar-benar handal dengan melihat poin Cronbach alfanya, yaitu harus lebih dari 0,6. Kemudian selanjutnya pengelolaan data service quality. Yang pertama kita menghitung min, persepsi, dan harapan. Menghitung min untuk setiap atribut yang diukur. Langkah ini dilakukan dengan menghitung rata-rata skor dari tiap atributnya dari kelima dimensi yang sudah disebutkan di atas tadi. Yang selanjutnya, perhitungan nilai service quality atau gap analysis, yaitu menghitung nilai service quality dengan mengurangkan nilai rata-rata persepsi aktual dengan nilai rata-rata harapan responden di setiap aspek dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, empathy, assurance dengan rumusan gap sama dengan persepsi minus ekspektasi. Dari sini kita mulai selanjutnya yaitu analisa data, yaitu setelah menentukan jumlah sampel 68, melakukan uji kecukupan, uji validitas dan reliabilitas, kita mendapatkan bobot, kita buat ranking, kemudian kita mengenali prioritasnya, mana yang perlu diperbaiki dan mana yang sudah kualitasnya sudah bagus. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.